Selanjutnya kita masuk ke perusahaan dan lingkungannya. Lalu untuk sistem fisik perusahaan adalah sistem fisik perusahaan sendiri adalah sistem daya dari lingkungannya yang dimana mengubah apa yang ada di lingkungan menjadi barang dan jasa dan mengembalikan kembali apa yang sudah dirubah tersebut kembali ke lingkungannya. Lalu ada mekanisme pengendalian perusahaan. Pengendalian perusahaan sini terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri, meliputi pertama, standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencari tujuannya serta keseluruhan. Lalu kedua, ada manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu lingkungan umpan balik atau feedback loop. Terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi yang mengubah menjadi informasi. Informasi ini kemudian diberikan kepada para manajer yang melakukan pengembangan keputusan yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang akan dibutuhkan pada sistem ini. Fisik perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi di sini meliputi aliran informasi dari pelanggan, lalu ke aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran dari pemerintah, seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, pengembalian barang dagangan, dan aliran-aliran pegawai kepada pesaing atau karyawan yang dibaca oleh perusahaan lain. Tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Ya, kita masuk ke mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen, rantai pasokan atau supply chain management. Ya, aliran sumber daya meliputi rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, manajemen rantai pasokan ini terdiri atas aktivitas yang berikut inilah. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, lalu kedua, membuat jadwal produksi, yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, lalu yang kelima, menerima persediaan dari pemasok, lalu yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang jadi, lalu yang keenam, melakukan produksi, yang ketujuh, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, lalu yang ke-8 dan sekaligus yang terakhir, melacak aliran sumber daya pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Lalu di sini ada sistem elektronik. Sistem elektronik ini seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok, di dalam area penerimaan perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan oleh transportir ini, dan di lokasi pelanggan. Lalu ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP. Namun, memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan dan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Akan tetapi biaya suatu sistem ERP dapat menjadi sangat tinggi dan mungkin tidak semua anggota di dalam rantai pasokan ingin membeli perangkat lunak seperti ERP.
Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Maka, keunggulan kompetitif ini biasa disebut dengan competitive advantage, yang itu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau biasa disebut leverage di dalam pasar. Perlu diingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael E. Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau biasa disebut value chain. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai atau biasa disebut value activities. Aktivitas nilai terdiri atas dua jenis, utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama atau biasa disebut primary value activities meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan, dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Dan selanjutnya ada aktivitas nilai pendukung atau biasa disebut support value activity, mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selain itu, 3 aktivitas akan mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun dalam bentuk terkombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau biasa disebut pembelian. Selanjutnya, memperluas lingkup rantai nilai, yang dimana manajemen terus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain dan menghasilkan suatu sistem interorganisasional atau biasa disebut sistem IOS. Perusahaan disebut sebagai sekutu bisnis atau biasa disebut business partner. Mereka bekerja sama sebagai suatu unit tunggal yang terkoordinasi, sehingga menimbulkan suatu sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Nah, salah satu contohnya adalah kesepakatan just in time atau biasa disebut JIT dengan pemasok untuk mengirimkan bahan baku sehingga bahan baku akan tiba beberapa jam sebelum digunakan di dalam proses produksi. JIT akan membantu meminimalkan biaya penyimpanan bahan baku. Perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai atau biasa disebut value system. Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Pada tingkat manajerial yang tertinggi, tingkat perencanaan strategis, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan strategisnya. Yang pertama, saya akan membahas keunggulan strategis. Adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Yang kedua, keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Suatu situs web yang mengingat pelanggan dan preferensi mereka dari transaksi-transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation yang biasa disingkat dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting. Artinya, bagi perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi.
Selanjutnya, yaitu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategi atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Keuntungan koordinasi. Banyak keuntungan yang diperoleh oleh MNC adalah karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik yang didasarkan pada kemampuannya dalam berkoordinasi. Keuntungan koordinasi antara lain meliputi yang pertama yaitu fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah dalam suatu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari judul tersebut, yaitu suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Dan berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS. Untuk poin yang pertama adalah kendala-kendala politis, seperti ada rintangan budaya dan komunikasi, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Untuk poin yang selanjutnya adalah masalah teknologi, dan poin yang terakhir kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi dari sebuah perusahaan terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Jadi ketika seorang manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Para manajer memastikan bahwa data mentah telah dikumpulkan dan kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Manajer kemudian memastikan bahwa individu-individu yang tepat akan menerima informasi dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat sehingga dapat dipergunakan. Yang terakhir, manajer akan membuang informasi yang telah melewati masa manfaatnya dan menggantinya dengan informasi terbaru dan akurat. Semua aktivitas tersebut seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut manajemen pengetahuan atau knowledge management. Baik, kemudian di sini ada dimensi informasi. Ketika pengembang sistem di mana pengguna maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi tersebut yaitu yang pertama adalah relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Data yang relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil saja yang akan disebut sebagai informasi. Yang kedua yaitu akurasi. Idealnya, seluruh informasi seharusnya akurat. Akan tetapi, fitur-fitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Karena hal ini, para pengguna seringkali terpaksa harus menerima tingkat akurasi yang kurang dari 100%. Aplikasi-aplikasi yang melibatkan uang seperti penggajian, penagihan, dan piutang berusaha untuk mencapai tingkat akurasi 100%. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menguraikan apa yang sedang terjadi saat ini. Selain dari apa yang telah terjadi di masa lalu, informasi yang tiba setelah sesuatu keputusan diambil tidak akan memiliki nilai yang bermanfaat. Yang keempat adalah kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Namun, sistem hendaknya juga tidak menenggelamkan pengguna dalam lautan informasi. Istilah kelebihan muatan informasi atau information overload
menunjukkan bahwa memiliki informasi yang terlalu banyak juga dapat memberikan kerugian. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas yang lain yang serupa. Kini, organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi warisan. Mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam sebuah perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sebagai sistem warisan atau legacy system. Meskipun data yang dikumpulkan oleh sistem warisan terutama memproduksi informasi historis, informasi tersebut masih dianggap berharga. Kemudian ada manajemen gambar yang merupakan foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Nah, berikut adalah format-format umum manajemen gambar, ada JPG, GIF, TIFF, BMP, dan WMF. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi atau Information Service IS dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Yang pertama, Chief Information Office dan Chief Technology Office. Istilah-istilah ini menggambarkan peranan penting yang seharusnya dimainkan oleh manajer puncak layanan informasi. Chief Information Office CEO atau Chief Technology Office CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan. Perusahaan mengorganisasikan komite eksekutif untuk perencanaan strategis. Komite ini terdiri dari presiden dan wakil presiden. Komite menentukan rencana bisnis strategis dan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun. Dalam beberapa kasus, rencana dapat dimodifikasi sesuai perubahan situasi. Komite bisa mengambil inisiatif keputusan demi mencapai sasaran perusahaan. Yang ketiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Rencana strategis area bisnis merupakan komitmen eksekutif perusahaan untuk mendorong pengembangan strategi di setiap area bisnis guna mendukung pencapaian sasaran strategis. Namun hal ini tidak menjamin kerjasama yang baik antar area. Dalam figur 2.6 di samping, area bisnis bekerja sama dalam perencanaan strategis mereka. Unit IS beberapa tahun terakhir mungkin lebih fokus pada perencanaan strategis dibandingkan bisnis lain. Di sini ada figur 2.6. Area-area bisnis harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya. Di sini ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, perencanaan strategis untuk sumber daya pemasaran, perencanaan strategis untuk sumber daya keuangan, perencanaan strategis untuk sumber daya produksi, dan yang terakhir ada perencanaan strategis untuk sumber daya manusia. Yang terakhir ada pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Resource atau biasa yang disingkat dengan SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana IS akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang.